Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mustafa dengan NIM akhir 043 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan matkul Computer Vision. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan image setting, yaitu modul ke-6 yang berjudul image setting dan argument. Nah, image setting ini adalah teknik menggabungkan beberapa gambar yang saling overlap menjadi satu gambar panorama yang utuh. Tujuannya untuk membuat field of view lebih luas, menggabungkan informasi dari banyaknya gambar. Terus yang kedua ada people image stitching, diagram pitching. Di sini ada input, beberapa input, ada fitur ORGB atau show, lalu ada fitur matching, ada hologram P, edge measurement, lalu ada wearing dan leading performable. Yang ketiga ada penjelasan tiap tahap people plan, yaitu ada vector prediction. Tahap pertama mencari key point penting pada gambar. Metode ini umum shift, S-curve dan ORGB. Tujuannya untuk menentukan titik unik seperti sudut dan tekstur. Contohnya ujung bangunan, tepi jendela, dan sudut meja. Outputnya key point dan deskriptor. Lanjut ada vector matching. Setelah key point ditemukan deskriptor antara gambar, lalu dicocokkan. Metode ini brute force matching, plan matcher. Tujuannya untuk menentukan titik yang sama pada dua gambar. Lanjut ada homography edge imitation. Homography ini digunakan untuk menghitung transformasi perspektif antara gambar. Lalu bisa dihitung menggunakan lens atau lens. Selanjutnya ada warping atau argument. Nah, setelah ini di homography diperoleh gambar dipindahkan lalu diputar disesuaikan perspektif. Tujuannya semua gambar berada pada koordinat yang sama. Fungsinya yaitu open CV. Lalu ada blending. Nah, tahap terakhir ini adalah penghaluskan sambungan gambar. Tujuannya untuk menghilangkan garis sambungan lalu mengurangi perbedaan warna. Terus ada motion modelings. Motion modelings adalah jenis transformasi geometris antara gambar. Lalu ada translation, hanya berpindah posisi. Lalu ada affinity transient untuk mendukung translasi, rotasi, scaling, dan sharing. Selanjutnya ada homography. Rotasi digunakan untuk mendukung rotasi perspektif. Lalu yang kelima ada projection, digunakan untuk menetapkan gambar ke permukaan tertentu. Untuk perbandingannya project ini bisa digunakan plan project, menggambarkan proyeksi ke bidang datar, lalu 3D detail project, gambar dipetakan ke permukaan silinder. Itu untuk perbandingannya. Lalu ada blending sequence. Ini cara kerjanya untuk menghaluskan transmisi gabungan rata-rata. Lalu di sini ada exprocompilation. Tiap gambar punya bridges berbeda. Lalu yang ke-9 ada sandwinding. Sand adalah garis sambung antara gambar. Lalu
Sini untuk baik, langsung saja kita akan menjalankan 20 program lagi di modul ke-6 ini, yaitu modul image scattering. Ada 20 program. Baik, kita akan menjalankan. Yang pertama ada program ini, image scattering sederhana manual. Langsung saja kita run. Ini untuk tampilan terminal. Lalu untuk program ini penjelasannya secara singkat di sini. Intinya mencari get point, lalu cocokkan vektor dan menghitung homografi web pada gambar gabungan yang hasil. Lanjut untuk program kedua. Nah, di program kedua ini menggunakan CV2 Editor untuk membuat panorama otomatis dengan people lengkap, bahwa OpenCV sederhana tampil untuk program tersebut lah. Perbandingannya bisa mengontrol lebih detail, lebih kompleks, teman-teman. Ini untuk programnya. Lanjut untuk ketiga, yaitu percobaan ketiga ada teknik blending. Nah, di teknik blending ini, program ini membandingkan berbagai teknik blending yang digunakan saat menggabungkan gambar dalam image kit berbanding yang baik menghasilkan transformasi mulus secara area overlap dan tanpa artefak virtual. Ini untuk programnya, teman-teman. Sini ada header program, lalu ada langkah-langkah membuat program dan hitung homografi. Yuk. Ini ada programnya. Itu juga untuk penjelasan singkat dari program mode 1 blending ini, teman-teman. Lanjut. Untuk program yang keempat, ini ada multi image performa. Nah, di multi image performa ini membangun performa lebar dari 5 gambar menggunakan can homografi. Gambar tengah ini dijadikan beberapa referensi untuk meminimalisasikan homografi antara pasangan hitung di jam untuk menetapkan semua gambar ke koordinat di referensi. Izin minum teman dulu. Di mode multi image ini, performa ini menampilkan beberapa program seperti yang kita ketahui. Di program 5 ini menggabungkan 5 gambar sekaligus. Tujuannya untuk mengurangi distorsi panorama. Lanjut ke program kelima, yaitu ada Chili Dirty Project. Program ini mengimplementasikan silinder burping untuk mengurangi distorsi yang terjadi pada performa windshield proyeksi sinderesis, menetapkan pada gambar flare ke permukaan silinder memungkinkan yang lebih baik lah, teman-teman. Begitu untuk penjelasan singkat dari program ini, header program. Lanjut ke program ke-6, yaitu ada Scalci Project. Nah, program ini mengimplementasikan path winning
yaitu project ini ke permukaan bola, digunakan untuk VAR dan Strad Viewer. Ini untuk penjelasan singkat dari program tersebut. Ini ada langkah implementasi, lalu ada inversi shader deadening. Lanjut, untuk program ke-7 ada build dead concept. Program ini untuk memahami efek boot dan pada kualitas performa multi-mode, mengoptimalkan parameter kamera secara dekat. Baik, untuk penjelasan program ini tepat, terima kasih. Lalu header program. Lalu di sini ada untuk menghitung geometris di beberapa program-program ini, teman-teman. Lanjut, untuk program ke-8 ini ada export compression. Program ini untuk mengatasi perbedaan crux antara gambar dalam persona menggunakan gain atau mengoperasi perbedaan antara gambar menyebabkan SEM yang terlihat jelas pada persona compresses. Kita lihat program-program dari program ke-8 ini. Ini teman-teman, itu penjelasan singkat dari program ke-8 ini. Selanjutnya untuk program ke-9 ada sun feeding. Di sun feeding ini, program ini memahami dan membandingkan berbagai metode sun feeding untuk menentukan garis pemisah optimal di area overlap pada performa cap binding, menentukan di mana dua gambar dipotong dan digabungkan secara tidak terlihat. Nah, di sini ada stop path untuk programnya. Itu penjelasan singkat dari program berikut ini. Lalu yang ke-10 yaitu ada real time interaktif. Nah, di percobaan ke-10 ini membangun aplikasi static interaktif menggunakan WBCA atau simulasi video dari gambar performa yang sudah ada. Program ini mengimplementasikan PPC ini cepat menggunakan ORB yang lebih cepat dari shift untuk skenario. Ini juga untuk begitulah penjelasan singkat dari program tersebut. Ini untuk tampilan programnya. Ini untuk tampilan programnya ya teman-teman. Ini sampai langkah ke-8. Baik, untuk program selanjutnya yaitu program ke-11. Di sini ada Pamora Cropping dan Auto Crop. Program ini mengimplementasikan teknik auto crop untuk menghapus area hitam atau inverted dari hasil performa stripping. Setelah wrapping, performa biasanya memiliki area hitam di tepi yang perlu dihilangkan. Itu untuk penjelasan program secara singkat.
Nah, yang pertama ini ada holder program. Di sini ada fungsi holder program, lah. Ini programnya teman-teman. Selanjutnya di sini ada homogram estimasi dan visual. Nah, di program ini mempelajari program secara mendalam, estimasi demokratif dan visualisasi efektif transformasi prefektif. Nomor ke homografi adalah matriks 3x3 yang menetapkan titik-titik dari satu bidang ke bidang lain dan merupakan fondasi utama dalam IMAX. Ini langkah pertama yaitu homografi dari 4 pasangan titik. Lalu yang kedua ada visualisasi efek program mapping. Yang ketiga ada democratic mapping, homografi mapping, analisis komponen. Ini teman-teman programnya sangat panjang ya teman-teman di sini. Lalu yang ke-13 ada image regression, penyelerang gambar. Program ini mengimplementasikan berbagai metode image regression dan ECC. Image regression adalah proses menyerang kedua gambar AGR. Regression yang berkonversi berada pada posisi yang sama. Stop path demarcation ada holder program, fungsi holder. Lalu yang ke-14 di sini ada lacip path bleeding reptial. Program ini mempelajari multi-path blending menggunakan lacip mendalam, cara blending dua gambar frekuensi yang berbeda sehingga transisi terlihat sangat halus. Ini dia teman-teman programnya. Begitu juga penjelasan singkat tadi dari program lacip climate bleeding. Ini teman-teman untuk programnya. Lanjut untuk program ke-15 di sini ada gain compression manual. Nah, di program ini penjelasan singkatnya mengimplementasikan export atau gain compression secara manual untuk panorama yang terdiri dari gambar dengan extrude berbeda-beda. Perbedaannya, extrude menyebarkan SEM yang terlihat jelas pada hasil. Itu penjelasan singkatnya. Di sini ada programnya, teman-teman. Penjelasan programnya. Programnya sangat panjang ini teman-teman. Lanjut langsung kita ke Sound Quality Evaluation. Nah, di program ke-16 ini, program ini mengimplementasikan metrik evaluation fungsi panorama, PSNR, SSIM, lalu dan analisis overlap regulation secara mendalam. Begitu penjelasan singkatnya, dan ini untuk tampilan programnya.
programnya terlalu panjang ya teman-teman. Kita langsung next saja ke 17, yaitu Panorama Loop Closer. Nah, di program ini penjelasan singkatnya mengenai program 360 derajat di mana gambar pertama dan terakhir saling overlap tanpa loop kursor. Akumulasi error pada klaim homografi menyebabkan drift atau misalignment saat loop kembali. Ini untuk tampilan programnya. Sangat panjang teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke program ke-18, yaitu dokumen Cityking. Di percobaan ke-18 ini mengimplementasikan stick khusus untuk dokumen perspektif concerted agregated berbasis kontur dan penggabungan dokumen secara vertikal maupun horizontal. Sini ada tampilan programnya teman-teman, sarjana. Lanjut ke program ke-19, soalnya programnya terlalu panjang teman-teman. Di program ke-19 ini Panorama People Lane lengkap. Fungsi utama menjalankan seluruh program. Program ini penjelasan secara singkatnya mengintegrasi seluruh teknik yang dipelajari menjadi satu Panorama Proposal lengkap. Ini dia tampilan sederhana dari program ini yang begitu panjang. Nah, untuk program terakhir yaitu proyek Panorama app. Nah, di program ini adalah proyek akhir yang membuat aplikasi Panorama Maker lengkap dan berbagai mode dan fitur mencakup. Itu ini dia untuk tampilannya teman-teman. Tampilan program terakhir ya teman-teman. Nah, masih panjang teman-teman programnya, dan begitu untuk semua program dari 1 sampai 20 ya teman-teman. Dan baik, di sini saya akan menampilkan dari output percobaan yang tadi kita run, kan belum tertampil. Ini dia outputnya. Ini output yang pertama. Terus sini ada output masih pertama teman-teman. Ini outputnya. Ini output dan ini output yang kedua. Ini outputnya ya teman-teman. Tampilan dari output dari seluruh program 1 sampai 20, ini outputnya. Ini teman-teman, output dari 1 sampai 20.
gain, labcom. Ini fotonya saya ambil dari seorang pemain sepak bola yaitu Lionel Messi. Ini untuk histogramnya, pano. Ini untuk perbandingan akhirnya, teman-teman. Banyak ini oke. Dan ini output yang terakhir, teman-teman. Dan ini untuk tampilan di terminalnya. Ini tampilan di terminalnya. Sekian dari menjalankan program 1 sampai 20, teman-teman, dan dapat disimpulkan dari seluruh yang telah dilakukan dalam pembelajaran ini mengenai image staging dan panorama, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan panorama tidak hanya sekedar menggabungkan gambar, tapi melibatkan banyak tahapan seperti vector detection, vector matching, homography, estimation, warping, bleeding, projecting, hingga optimization. Teknik seperti ini sangat membantu dalam mengatasi notch dan outir saat pencocokan fitur. Selain itu, metode blending seperti fade dan multi-band blending mampu menghasilkan transisi gambar yang lebih halus, sementara export compensation dan shine binding membantu mengurangi perbedaan warna serta garis gabungan antara gambar. Nah, begitu kesimpulan dari praktikum kali ini. Saya undur diri, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.